Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله وأصلي وأسلم على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واتبع هداه إلى يوم الدين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Waba'd. Para ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas berbagai anugerah dan karunia-Nya kepada kita semua, terutama nikmat iman, Islam dan keafiatan. Sebagaimana kita sadari, nikmat yang agung ini, nikmat iman Islam, adalah nikmat yang tidaklah Allah berikan, anugerahkan kecuali kepada hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat dunia kepada hamba yang dicintai dan yang tidak dicintai. Maka salah satu bentuk rasa syukur kita atas dua nikmat yang sangat agung ini, yakni nikmat iman dan Islam, maka patut kita menjaga dan memupuknya, memeliharanya dan mengembangkannya serta menumbuhkannya, sehingga saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara nutrisi yang dibutuhkan oleh tumbuhan atau bibit daripada keimanan dan keislaman ini adalah dengan kita bermajlis ilmu, dengan kita menuntut ilmu, maka bibit keimanan dan keislaman ini akan tumbuh dan terpelihara sampai kematian menjemput kita. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan bahasan dan kajian kita pada kitab Al-Bahrul Ra'iq fi Az-Zuhd wal Raqa'iq. Kitab yang berbicara mengenai tazkiyatun nafs, di mana kita telah sampai pada pembahasan tentang 5 racun hati, yang diantaranya adalah berbicara berlebihan, kemudian banyak melihat, artinya yang tidak menjaga pandangan, yang ketiga tidak menjaga pergaulan,
Yang banyak bergaul. Yang keempat, tidak menjaga makanan. Dan yang keempat atau kelima adalah banyak tidur. Dan kita telah sampai pembahasan pada kasratul kalam, bicara yang berlebihan. Dan bicara yang berlebihan ini termasuk afatul lisan, allati amad bihal balwa, yakni merupakan bagian dari penyakit lisan yang marak terjadi. Nah, di antara penyakit lisan ini adalah al-kalam fima la ya'ni, bicara yang tidak berguna. Nah, di antara hadis Nabi yang menyinggung terkait hal ini, yakni kalam fima la ya'ni, berbicara pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Okay. Kita sampai pembahasan terkait hal ini. Maka selanjutnya masih kaitan dengan penyakit lisan, selain berbicara yang tidak berguna, yang berikutnya adalah al-ghibah. Bagi kita mungkin tidak asing. Istilah ghibah dalam definisinya adalah sebagai mana yang telah digambarkan atau dilukiskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atadruna mal ghibah? Apakah kalian tahu apa itu ghibah? Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, apakah kalian tahu tentang ghibah? Qala Allah wa rasuluhu a'lam. Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nah, ini adab. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan adab. Adab tentang kita di hadapan guru kita. Jika ditanya sesuatu, tidak asal menjawab atau sok tahu. Maka sahabat memberikan pelajaran adab kepada kita. Ketika Rasulullah menanyakan sesuatu dengan kalimat atadruna mal ghibah. Dan ini juga metode yang digunakan oleh Rasulullah dalam pengajaran, dalam pendidikan, sehingga lebih efektif. Kalau bagi Nabi sangat mudah untuk langsung menjelaskan tanpa harus memulai dengan pertanyaan. Tapi di sini Nabi memulai dengan pertanyaan untuk memberikan tarbiyah, memberikan pembelajaran, pendidikan. Ini akan lebih efektif. Dan yang ditanya akan fokus dan konsentrasi. Juga akan menumbuhkan rasa pingin tahu, penasaran.
ingin tahu sehingga dia berkonsentrasi untuk mendengarkan penjelasannya. Kemudian Rasulullah SAW meneruskan pernyataannya untuk menjelaskan, qala zikruka akhaka bima yakrah. Beliau bersabda menjawab daripada atau mulai menjelaskan tentang ghibah tersebut. Kata beliau, zikruka akhaka fima atau bima yakrah. Engkau membicarakan saudaramu tentang sesuatu yang tidak disukainya. Kita membicarakan saudara kita tentang sesuatu yang tidak disukainya. Yang saudara kita tidak suka mendengarkannya. Qila in kana fi akhi ma aqul. Sahabat bertanya, "Ya bagaimana jika apa yang aku sampaikan, aku bicarakan memang ada pada saudara saya?" Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "In kana fihi ma taqul." Jika memang apa yang engkau bicarakan itu ada pada saudaramu, faqad tabtahu, maka sungguh engkau telah menggibahinya. Wa illam yakun fihi ma taqul, dan sekiranya tidak ada padanya, berarti engkau faqad bahadtahu, berarti engkau telah melontarkan tuduhan dusta kepadanya. Inilah ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ghibah yang didefinisikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu yang patut kita terus murojaah, terus kita ulang-ulang untuk membaca, kita pahami, kita renungi. Karena lisan kita ini kadang terlalaikan untuk kita jaga, jangan sampai kebablasan membicarakan sesuatu yang tentang saudaranya, hal-hal yang ia tidak sukai. Nah, meskipun di dalam syariat ada ghibah yang memang diperbolehkan. Itu ada 6 perkara. Aslinya hukum asalnya ghibah itu hal yang dilarang. Seperti yang terdapat dalam riwayat tadi kita baca, riwayat Abu Hurairah. Nabi melarang. Nah, kalau kita tengok dalam syarah Nawawi, Imam Nawawi dalam Sahih Muslim, dijelaskan di sana ada 6 sebab diperbolehkan tubahu al-ghibatu li gharad asy-syar'i. Ghibah diperbolehkan karena sebab-sebab syar'i. Maka di antaranya asbabu ahadihi at-tazallum
fayajuzu lil mazlum an yatazallam ila sultan. Yang pertama adalah pengaduan, mengadu kepada qadi, mengadu kepada hakim, mengadu kepada penguasa, mengadukan bahwa dia dizolimi. Jadi orang yang dizolimi boleh mengadu kepada hakim atau penguasa. Ya, ini untuk apa? Untuk meluruskan, untuk mengislah, untuk memperbaiki orang yang telah menzoliminya. Nah, di sini yang mengadu ini mesti menjelaskan. Nah, ketika dia membicarakan orang yang menzoliminya kepada yang berkuasa atau kepada qadi atau hakim, maka hal ini diperbolehkan. Jadi bukan ghibah yang dilarang. Karena dia sedang mencari keadilan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sebab syar'i yang kedua adalah al-istighasatu ala taghyiril munkar. Yang kedua ini adalah permohonan bantuan untuk mengubah perkara atau perihal kemungkaran. Yang dilakukan oleh orang asi, orang fajir, agar dia kembali kepada kebaikan atau jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa dia minta pertolongan, minta bantuan? Kepada yang punya kekuasaan, yang mampu untuk memberikan nasihat, teguran maupun mampu merubah perilaku orang yang bermaksiat atau orang yang fajir agar kembali kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kepada sembarang orang. Membicarakannya, meminta bantuan kepada sembarang orang. Siapa aja yang ditemui di jalan atau yang dia kenal. Kemudian dia sampaikan si fulan kemarin melakukan ini. Tidak demikian. Dia menuju kepada orang yang dia yakin betul bahwa orang yang dia tuju akan mampu membantu, meluruskan, mengajak kembali orang yang melakukan kemungkaran atau penyimpangan. Karena dia akan menceritakan itu, si fulan ya'mal kadza, iktasaba kadza, fulan telah melakukan perbuatan ini, melakukan kemaksiatan ini. Jadi mendatangi orang yang tepat, yang sekiranya dengan keyakinannya bahwa orang ini punya kemampuan, punya kapasitas yang akan bisa meluruskan, mengajak kembali, menasihati, menegurnya sehingga dia bertaubat dan kembali kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua.
Sebab yang ketiga, asalis, sebab syar'i yang kita diperbolehkan untuk ghibah. Yani al-istifta. Al-istifta ini maksudnya adalah meminta fatwa. Seorang datang kepada mufti, pada ulama, bahwa saudaranya telah berlaku tidak baik atau saudaranya telah menzaliminya, apa yang harus dia lakukan, atau apa hukumnya, menanyakan sebuah hukum seorang yang melakukan perbuatan ini dan itu. Dia datang kepada mufti, dia datang kepada para ulama yang tentunya yang memiliki kapasitas keilmuan yang pada derajat-derajat yang ia sudah berhak untuk memberikan fatwa. Bukan datang ke sembarang orang kemudian minta fatwa, menceritakan keburukan saudaranya, ya. Tapi tetap memperhatikan kepada siapa yang ia tuju untuk meminta fatwa. Ya, sebagaimana contoh yang pernah terjadi pada masa Nabi SAW didatangi oleh seorang istri atau perempuan yang mengadukan bakhil atau pelitnya suaminya yang tidak memberikan nafkah. Kalau nggak salah, bisa di cross check, nanti dicek, istri dari Abu Sufyan. Maka Nabi memberikan fatwa, bolehlah seorang istri mengambil uang di dompet suaminya sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ini yang sebab yang ketiga. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, sebab yang keempat, tahdzirul muslimin minasyarri, memberikan peringatan atau memperingatkan kaum muslimin dari keburukan atau kejelekan. Wadzalika min wujuhin minha, dan hal demikian itu karena beberapa alasan. Minha, di antaranya yang pertama, jarhul majruhin minar ruwah wasyuhud wal musannifin, seperti yang dilakukan oleh ahlul hadis, orang-orang yang fokus pada ilmu hadis yang disebut dengan jarah wa ta'dil. Ini perawi ini orangnya suka bohong. Misal, ini perawi ini hafalannya lemah. Ya. Ini saksi ini pernah melakukan kezaliman, zalimi istrinya misalnya, ya. Atau penulis buku-buku tentang Islam, tapi dia memiliki pemikiran, pemahaman, manhaj yang menyimpang. Maka perlu umat Islam diberikan informasi dan mentahdzir, memperingatkan orang tersebut agar
umat Islam atau orang-orang muslim lainnya terlindungi dari perkara keburukan yang disebarkan oleh orang-orang yang mempunyai keburukan di dalamnya. Nah, itu yang di antaranya ya, kita boleh mentahzir, memberikan peringatan. Jadi tidak dibiarkan ya, agar penyimpangan pemikiran maupun apapun yang dimilikinya tidak dipengaruhi atau mempengaruhi kepada yang lainnya. Maka ini diperbolehkan oleh syariat. Kenapa? Karena ini juga bahkan ya diwajibkan, bahkan sebagian besar dalam beberapa permasalahan tentang syariat gitu. Diwajibkan untuk kita memberikan peringatan. Misalnya tentang pemikiran yang menyimpang terhadap tauhid misalnya. Seorang yang mengingkari tentang sifatnya Allah. Seperti Jahmiyah misalnya. Dia punya pemikiran mu'attilin, orang yang mengingkari bahwa Allah memiliki sifat. Nah, ini wajib untuk kita memberikan peringatan untuk tidak mendekati mereka, tidak mengambil ilmu dari mereka, agar tidak ikut menyimpang. Nah, inilah ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita berhati-hati di dalam mengambil ilmu? Li'annal ilma dinun. Karena ilmu itu adalah agama. Kalau sudah melekat di dalam diri kita, maka menjadi sebuah agama, keyakinan. Menjadi sebuah i'tiqad. Sebuah keyakinan. Nah, itu dia makanya dari dua fitnah, fitnah syahwat dan fitnah syubhat, yang paling berat itu adalah fitnah syubhat. Fitnah syubhat adalah fitnah yang berkaitan dengan pemikiran-pemikiran atau pemahaman-pemahaman yang menyesatkan. Terlihat seolah masuk akal, logik, rasional, tapi muaranya adalah menjadi menyimpang. Terlihat seolah masuk akal, tapi ternyata membawa kepada penyimpangan. Kalau sudah itu masuk pada diri kita, kemudian akhirnya diyakini, maka untuk menyembuhkannya perlu waktu yang cukup lama. Membersihkan fitnah-fitnah syubhat ini tidak semudah membersihkan bertaubat dari fitnah syahwat. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kehati-hatian. Tidak semua apa yang kita dengar terkait agama, ilmu syar'i, kemudian kita telan mentah-mentah. Apalagi kita tidak memiliki landasan, filter, sehingga dari sini kita perlu berhati-hati. Sebab yang kelima adalah an yakuna mujahiran bi fisqihi au bid'atihi. Ia terang-terangan melakukan kemaksiatan
atau perbuatan fisq dan bid'ah. Tidak lagi dia sembunyi-sembunyi. Maka perlu diberikan peringatan, diberitahu, diberikan informasi pada yang lain agar yang lain terhindar dari perbuatan buruknya. Perbuatan bid'ahnya, fitnah-fitnah syubhatnya yang mengarah kepada kebid'ahan. Nah, ini diperbolehkan. Kita memberitahu saudara kita ya, untuk berhati-hati kepada si fulan, tidak mengambil ilmunya karena nampak jelas perkara-perkara fisknya, kefasikannya atau kebid'ahan yang dia lakukan. Dan yang terakhir adalah at-ta'rif, yakni pemberitahuan. Fa idza kana ma'rufan bil laqab kal a'mash wal a'raj wal azraq wal qasir wa ghairu dzalik jaza ta'rifuhu bihi. Yani yang terakhir, sebab syar'i yang terakhir adalah ta'rif. Ta'rif ini adalah pemberitahuan. Contoh misalnya, saya melihat si fulan, misalnya si Ahmad gitu, atau si Fatimah. Karena yang dikenal namanya Fatimah itu banyak, maka dia menyebutkan ciri untuk pemberitahuan, untuk mendekatkan ya. Contoh misalnya saya melihat si Fatimah yang warna kulitnya hitam misalnya, atau orangnya pendek, qasir. Itu loh si Fatimah yang orangnya pendek. Ya. Untuk mendekatkan pemahaman, karena yang dikenal namanya Fatimah misalnya banyak. Nah, di kalangan sahabat ada seperti itu. Seperti julukan, terkenal dengan julukannya Al-A'mash misalnya. Orang yang kabur secara penglihatannya. A'mash itu yang matanya tuh buram, tidak jelas melihat. Atau yang a'raj. A'raj ini adalah yang pincang, kalau jalan tuh pincang. Di kalangan sahabat ada yang dijulukan atau dikasih julukan seperti itu. Atau yang a'ma. Ya. Abdullah bin Maktum. Ya, Abdullah bin Maktum. Karena dia punya mata buta. A'ma. Tapi yuhramu zikruhu bihi tanaffusan. Akan tetapi meskipun dibolehkan, tapi tetap ada batasan-batasannya. Jangan sampai kita menyebutkannya karena tujuan meremehkan atau menghinanya. Jadi bukan tujuan atau batasannya adalah bukan dalam niat atau tujuan untuk meremehkan atau menghinakan. Atau membuli lah kalau bahasa sekarang. Kalau memang memungkinkan, in amkana ta'rif bi ghairihi kana aula. Jadi kalau memang memberitahu dengan cara yang tidak harus menyebutkan kekurangan-kekurangan orang tersebut, maka itu akan lebih baik. Apalah yang ketika kita sebut, orang paham, oh si fulan maksudnya. Jadi tanpa harus menyebutkan
kekurangan mereka. Itu akan lebih baik jika memungkinkan, in amkana. Ya. Jika memang orang lebih banyak mengenal dia dari sisi kekurangannya gitu. Ya kita sebatas menyebutkan untuk mendekatkan pemahaman atau mendekatkan pemberitahuan agar orang cepat memahami yang dimaksud si fulan. Tidak lebih daripada itu. Maka hal ini diperbolehkan oleh syariat. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah ya 6 sebab syar'i kita diperbolehkan untuk melakukan ghibah. Penjelasan ini bisa dilihat dalam kitab Syarah Sahih Muslim lil Imam An-Nawawi pada juz yang ke-16. Ada jilid yang ke-16. Halaman 142 sampai dengan 143. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita kepada hukum asal ghibah. Di awal dalam riwayat Abu Hurairah sudah disebutkan bahwa ghibah memang dilarang oleh Rasulullah. Bahkan di dalam surah Al-Hujurat ayat 12 dengan tegasnya Allah memberikan peringatan, pelarangan untuk kita berbuat ghibah. Bagaimana firman-Nya, wala yaktab ba'dukum ba'dha. Janganlah sebagian kalian menggibah sebagian yang lainnya. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah atau sukakah seorang dari kalian memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maksudnya bangkai. Orang yang melakukan ghibah seolah-olah dia memakan daging saudaranya yang sudah mati, bangkai. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Takutlah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha tawwabur rahim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha pemberi taubat, Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Terdapat di dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Nah, dari ayat ini maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan, jadi janganlah sebagian dari kalian membicarakan sebagian yang lain ketika ia tidak ada. Ya, ketika orangnya enggak ada dengan sesuatu yang menyakitinya. Makanya dibawakan permisalan yang sangat tepat oleh Allah Subhanahu wa taala yang begitu menjijikkan. Karena tidak mungkin seorang akan bersedia atau suka, mampu atau mau memakan daging saudaranya yang telah meninggal atau mati. Nah, dari sini juga dijelaskan wa bayanu anna zikraka akhaka al-ghaib bisu'in bimanzilati akli lahmihi wa huwa mayyit. Karena menyebutkan, membicarakan saudaranya yang sedang dia tidak ada berada di sana dengan keburukan, sama halnya bimanzilati, sama halnya posisinya seperti orang yang memakan daging saudaranya sendiri. Nah, di dalam riwayat Aisyah juga ditegaskan radhiyallahu anha, qalat, berkata, qultu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan Aisyah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasbuki min Safiyah kadza wa kadza, hasbuka min Safiyah kadza wa kadza.
cukuplah Sofia begini dan begitu. Ya. Jadi Aisyah radhiyallahu anha menggibahi Sofia. Karena Sofia itu orangnya qasirah, pendek. Apa istilahnya? Apa bahasanya? Nah, ibu-ibu. Orang pendek itu apa bahasanya? Hah? Iya, minimalis gitu ya. Itu masih halus bahasanya. Ya. Faqala laqad qulti kalimatan law mazajat bima'il bahri la mazajathu. Ya, ketika Aisyah radhiyallahu anha, Sofiah ini juga istrinya Nabi. Ya. Maka ketika Nabi mendengar hal itu, kemudian beliau bersabda, sesungguhnya engkau telah mengucapkan kalimat yang jika dicampur dengan air laut niscaya akan berubah warna air laut tersebut. Subhanallah. Qalat wa hakaitu lahu insanan. Kemudian Aisyah berkata, aku pernah menceritakan seorang kepada beliau, lalu beliau bersabda, ma uhibbu anni hakaiti insanan wa inna li kaza wa kaza. Aku tidak suka hakaitu ahadan ma uhibbu anni hakaitu. Apaan ya tadi keliru. Ma uhibbu anni hakaitu ahadan wa anna li kaza wa kaza. Aku tidak suka engkau menceritakan seseorang meskipun aku diberi harta, beri imbalan. Nah, di sini menjelaskan tentang larangan keras perbuatan ghibah. Dan juga dalam riwayat yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullul muslim 'alal muslim haramun damuhu wa 'irduhu wa maluhu. Jadi kullu muslim, setiap muslim itu 'alal muslim, terhadap muslim yang lainnya haram mengganggu kehormatannya, darahnya, hartanya. Ada 3. Islam melindungi, ya, orang muslim tidak boleh melampaui batas terhadap darahnya, kehormatannya, hartanya. Ketiga hal ini tidak boleh seorang muslim kepada muslim yang lainnya berbuat zalim dalam 3 perkara ini. Darah, kehormatan, harta atau materinya. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya akan tutup pertemuan ini dengan satu pernyataan dari Ali bin Husain, iyyakum wal ghibah. Ali bin Hasan berkata, jauhilah ghibah. Iyyakum wal ghibah. Jauhilah kalian perkara ghibah. Fa innaha idamu kilabil nas. Karena ia adalah lauk pauk anjing-anjing manusia. Riyadzubillah. Kalimat yang digunakan ini mempunyai makna bahwa perkara ghibah bukan perkara yang sepele. Sebagaimana remehnya kita, ringannya kita, atau lisan kita untuk mengucapkan atau membicarakan tentang saudara-saudara kita. Tentu dalam perkara yang buruk. Maka dari sini kita memperbaiki diri kita, menjaga lisan kita.
salamatul insan fi hifdzil lisan. Betapa banyak karena sebab tidak kemampuannya ia menjaga lisannya, oleh sebab itu ia dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Mari kita ingat satu hadis ya dari Abu Hurairah yang semoga ini semakin memberikan kita perhatian penuh terhadap lisan kita agar berhati-hati sebelum mengeluarkan sebuah pernyataan, perkataan, apapun itu, maka pertimbangkanlah karena dia punya efek untuk masa depan akhirat kita. Rasulullah SAW bersabda, Innal abda, sesungguhnya seorang hamba, la yatakallam bil kalimah ma yatabayyanu fiha, yazillu biha finnar, ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib. Sesungguhnya bisa jadi seorang hamba mengucapkan perkataan yang ia tidak renungkan sebelumnya. Ia tidak pernah menyangka perkataan yang ia keluarkan dari lisannya ternyata menjerumuskannya ke dalam neraka yang lebih jauh dari jarak safar antara timur dan barat. Hadis riwayat Bukhari. Demikian ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami cukupkan. Jika ada tambahan atau pertanyaan kami persilakan.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bimbingannya, kiat apa saja yang bisa dilakukan untuk mengeluarkan seorang dari subhat-subhat. Sedangkan beliau diajak datang di majelis ilmu tidak pernah mau dengan banyak alasan. Beliau belajarnya cukup online dengan banyak menonton video-video, membaca buku-buku dan lain-lain yang dilakukan sendiri. Jadi tanpa belajar secara dua arah dengan guru. Jazakallahu khairan Ustaz. Jazakallahu khairan. Baik. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah tentu kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik kita mendoakan saudara kita atau orang-orang yang kita sayangi, kita cintai, maupun juga kita mendoakan diri kita. Ya. Karena bagaimanapun yang membolak-balikkan hati adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita setiap saat memperbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikembalikan, diberikan hidayah dan taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ketika perkara-perkara syubhat ini sudah menancap pada diri kita, hakikatnya tidak ada yang mampu untuk membersihkan, mengangkat, mencabutnya dari diri kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tetap berupaya. Setelah kita meminta kepada Allah dalam doa-doa kita, kita pun harus berupaya semaksimal mungkin. Ya. Baik dengan tadi yang sudah dilakukan. Ya, tentu yang perlu juga diperhatikan adalah sumber pengambilan ilmunya. Kajian-kajian yang didengarkan jangan sampai menguatkan daripada syubhat tersebut yang sudah tertancap di dalam dirinya. Tapi dia mendengarkan, ya kalau memang belum bisa hadir secara offline, menghadiri majelis-majelis ilmu. Untuk awal-awal tidak mengapa, yang terpenting adalah lebih diseleksi yang di online, yang di YouTube, yang di media sosial, yang didengarkan, ditonton adalah memang ustadz-ustadz atau ulama-ulama yang memang akan mampu membersihkan dan bukan sebaliknya menguatkan apa yang menjadi syubhat di dalam dirinya. Kemudian yang berikutnya adalah pelan-pelan kita mengajak orang-orang yang kita cintai itu, tidak bisa kita bermodalkan paksaan. Semakin kita paksa, apalagi yang kita paksa misalnya suami atau istri gitu, biasanya akan muaranya tidak baik. Bersabar dalam mengarahkan dan menasihati untuk kembali kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita setiap saat kita bertumpu bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, terus berharap
agar orang-orang yang kita cintai, keluarga kita, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketauhidan yang baik dan benar di atas sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah limpahkan keberkahan pada Ustadz dan sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan yang pertama, mohon tips bagaimana menjaga lisan agar tak mudah ghibah. Sebab jika berkumpul dengan teman-teman, lisan suka lancar berbicara tidak terkontrol. Jadi begini, kenali diri kita. Kenali diri kita. Yang perlu dikenali apanya? Kelemahan kita. Itu dulu yang pertama. Kenali kelemahan kita. Yang kedua, biasakan ketika melakukan sesuatu, tarik dulu tujuannya. Kemaslahatannya apa? Kita ngumpul misalnya, mau keluar saja, mau keluar rumah. Apa kemaslahatan yang ingin didapatkan? Itu adalah cara untuk kita menjaga jangan sampai kita melakukan bentuk perkara negatif. Ya. Maka perlu dipertimbangkan, saya keluar apa, hal apa kemaslahatan yang akan didapat. Ngumpul dengan teman-teman, dengan tetangga-tetangga, mau dapat kemaslahatan apa, atau mau ngobrol apa ada hal yang urgen, yang penting, yang perlu diobrolin. Kalau tidak ada, maka tahan diri kita dengan kita perbanyak zikir. Itu yang perlu kita lakukan. Ya. Dan setiap kita mau mengucapkan sesuatu, kasih jeda untuk merenung, berpikir. Dan itu memang perlu pembiasaan. Dan perlu effort yang luar biasa. Karena bahkan ya, meskipun yang kita mau sampaikan adalah hal yang bermanfaat, tetap kita harus pikirkan cara kita menyampaikannya itu seperti apa. Kemudian bahasa yang harus kita gunakan dengan bahasa apa. Maksudnya kalimatnya. Agar tidak menjatuhkan, menghinakan, alih-alih kita mau menasihati tapi malah membuat down mental dan diri seorang. Maka yang pertama tadi adalah pikirkan apa kemaslahatan dan tujuan. Biasakan kita seperti itu. Jangan karena selalu keinginan. Biasanya kalau keinginan yang mendominasi adalah hawa nafsu. Ya. Kita kalau nggak ada hal-hal yang perlu dibicarakan yang membawa kemaslahatan, mending baca Quran, berzikir, baca buku-buku agama,
Itu. Jadi untuk menghibur diri kita itu usahakan cari hiburan yang membawa kemaslahatan, bukan kebahagiaan sesaat. Itu. Karena kalau udah kebahagiaan sesaat itu dia lupa dengan dampak setelahnya. Gitu. Kemudian yang kedua adalah minta sama Allah untuk diberikan penjagaan dari berbicara pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, lingkungan, pertemanan, pergaulan adalah faktor yang sangat punya efek bagi kebaikan dan kemaslahatan hidup kita, termasuk penjagaan lisan kita. Kalau lingkungan kita, pergaulan kita dipenuhi oleh orang-orang yang berbicara yang tidak pernah menjaga lisannya, lambat laun kita akan terseret. Ya akhirnya nimbrung. Maka jaga lingkungannya, jaga pergaulannya. Dengan siapa? Itu karena apa? Karena punya efek. Al-mar'u ala dini khalilihi. Orang itu dilihat akhlak agamanya, karakternya, tingkah lakunya itu dari temannya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang harus kami lakukan jika setelah banyak berkumpul dengan teman-teman dan tidak lagi ingat apa yang kami bicarakan dan banyak kami tertawakan? Ya beristighfar. Memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan kepada Allah dan memohon Allah menjaga lisan kita. Ada satu doa yang Nabi ajarkan. Allahumma inni as'aluka lisanan sadiqan dzakiran. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon, meminta kepadamu lisan yang senantiasa mengingatmu dan berkata yang baik dan jujur. Minta sama Allah seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau belum bisa meninggalkan circle-nya, karena takut nanti nggak punya teman, nggak punya circle, kurangi ngumpulnya. Kurangi ngumpul. Ya. Kalau udah tidak ada hal yang membawa kemaslahatan dan kebermanfaatan bagi akhirat kita, ya dikurang-kurangi. Kemudian berusaha untuk mencari circle yang baik. Insya Allah ketika kita punya usaha, punya azimah, keinginan yang kuat untuk berubah menjadi baik, insya Allah Allah akan bantu. Tapi harus betul-betul punya niat dan motivasi yang sungguh-sungguh untuk kembali kepada Allah, kembali kepada jalannya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena circle orang-orang saleh itu sedikit yang menyenangi dan sedikit juga ada. Gitu.
Maka kalau kita tidak berupaya untuk mencari, kalaulah belum bisa menciptakannya, dan kalau sudah mendapatkannya maka bersabar membersamai circle yang di dalamnya orang-orang saleh. Karena pasti dikit-dikit mengajak ingat Allah, menegur kita, mentahzir kita, memberikan peringatan kepada kita. Yang nggak bisa cepat-cepat baper. Kalau gini doang nggak boleh, ini nggak boleh dan lain sebagainya. Makanya circle orang-orang saleh itu tidak banyak yang disukai, tidak banyak orang yang suka. Kalau kita sudah ada dan berada di dalamnya, maka pegang dengan baik-baik dan bersabarlah membersamainya. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan berikutnya. Bismillah. Afwan Ustaz ingin bertanya bagaimana caranya untuk menghindari perkara syubhat dari keluarga sendiri. Karena setiap mengucapkan sesuatu pasti akan terjadi salah paham. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perkara syubhat ini memang perkara yang seperti petir ya, setiap saat menyambar. Ya, kalau kita tidak berhati-hati atasnya, ya, terkadang tanpa kita sadari kita telah termasuki oleh perkara syubhat tersebut. Yang pertama adalah jaga lisan dan sikap kita. Makanya apa-apa itu kenapa harus ada jeda? Jeda itu manfaatnya sangat banyak. Di antaranya adalah kita punya waktu untuk mempertimbangkan pernyataankah, statement, stigma, atau hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan gitu misalnya, atau pernyataan. Maka ini akan bermanfaat atau justru mendatangkan mudarat. Kita harus nahan diri. Ya bahkan ya dalam perkara nasihat saja kayak tadi itu kita contohkan anak-anak misalnya. Kita punya anak, putra putri. Nasihati anak itu jangan setiap saat. Setiap ketemu nasihat. Nanti dia malah menutup diri. Maka kita juga perlu cerdas dalam menempatkan nasihat itu. Berbicara juga demikian. Kalau nggak penting, nggak mendatangkan kemaslahatan, maka kita hindari. Yang berikutnya adalah kenali dengan siapa kita berinteraksi. Latar belakangnya, pemahamannya, sehingga kita akan bisa berhati-hati. Bukan dengan dasar kita curiga, bukan. Tapi lebih kepada kehati-hatian dalam bersikap, berbicara atau mengeluarkan sebuah pernyataan atau perkataan. Dan yang tidak kalah penting juga adalah apa? Ya lagi tadi, kita tetap harus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh tidak ada yang bisa melindungi kita dari perkara-perkara syubhat kecuali dari Allah Subhanahu wa taala.
Insya Allah dengan kita ditambah dengan kita mempelajari ilmunya, jadi kita bisa memfilter, oh ini pernyataan tidak benar, oh ini pernyataan menyimpang. Dari mana kita tahu? Karena kita mengilmuinya, karena kita sudah belajar. Kalau kita tidak punya ilmunya, nah yang semacam inilah akan mudah terdampak syubhat. Lalu kalau kita sudah rajin menuntut ilmu, hadiri majelis-majelis ilmu, dengarkan dengan baik, dari rumah benar-benar niatnya untuk menuntut ilmu, insya Allah dengan ilmu yang didapat itu akan melindungi dari perkara-perkara syubhat yang ada di sekeliling kita. Dan kalau enggan mau belajar atau lagi dengan alasan enggak punya waktu, sibuk dan lain sebagainya, zaman sekarang ini untuk fasilitas dan sarana belajar itu sangat luas. Ayo kembali kepada diri kita. Maka jangan pernah berhenti untuk belajar. Itu yang akan membentengi kita dari perkara syubhat. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita sudah terlanjur menggibahi saudara kita, bagaimana cara kita memohon ampun kepada Allah? Apakah perlu kita meminta maaf dan mengatakan langsung kepada yang kita gibahi? Jazakallahu khairan. Baik. Yang pertama, jika kita memang sudah terlanjur melakukan perkara gibah, yang pertama adalah tentu kita langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, akui kesalahan dan dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang kita gibahi tidak mengetahui, yang kita gibahi tidak mengetahui bahwa kita menggibahi dia, ya, maka cukuplah kita memohon ampun kepada Allah dan tidak lagi melakukannya. Namun bila seorang yang kita gibahi mengetahui bahwa kita menggibahinya, maka perlu kita datang ke rumahnya kemudian meminta maaf. Jadi saya ulangi, yang pertama tentu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, beriktikad yang kuat tidak mengulanginya kembali, dan sekaligus meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari perkara-perkara ghibah. Kalau dalam menggibahi saudara yang kita gibahi tidak mengetahuinya, ya sudah cukup dengan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriktikad kuat untuk tidak mengulangi kembali dan jauh dari sebab-sebab kita akan melakukan ghibah. Tapi kalau yang digibahi mengetahui bahwa kita telah melakukan ghibah terhadapnya, maka patut kita meminta maaf kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga lisan-lisan kita, tidaklah kita gunakan kecuali untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak membaca Al-Qur'an, kalamullah, memberikan nasihat-nasihat kebaikan, menegur dan mengajak kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.